Waalaikumsalam warahmatullahi Bapak boleh dilakukannya. Jadi gini Pak, saya ada tugas dari kebetulan saya itu mengikuti TGT. Dalam tugas itu dalam modul ketiga harus mewawancarai kepala sekolah itu tentang pengambilan keputusan. Seperti itu. Untuk pertanyaannya di sini ada 8 ya Pak ya yang nanti saya tanyakan. Ya, seperti itu Pak. Jadi pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Pak? Baik, akan saya jawab ya Bu. Ya, Pak. Itu kasus yang pernah dihadapi yang berkaitan dengan kedisiplinan siswa yang masih sulit diterapkan di sekolah kita. Karena apa? Karena budaya lingkungan orang tua yang tidak mendukung. Murid itu sering datang terlambat Bu, dan berperilaku yang tidak sesuai dengan aturan sekolah. Satu sisi kita ingin menegakkan kedisiplinan, tapi di sisi lain ada rasa kasihan juga karena kurangnya kasih sayang dari orang tua. Berdasarkan kasus tersebut ya Bu, terjadinya dilema etika itu ditandai dengan adanya pilihan yang sama-sama benar. Tidak ada bujukan moral dalam kasus ini karena tidak ada pelanggaran hukum yang terjadi. Sehingga untuk mengidentifikasinya antara dilema etika ataupun bujukan moral perlu dilihat dari tipe kasus dan pilihan yang muncul. Pada proses pengambilan suatu keputusan ini khususnya terkait dengan kepentingan sekolah. Ada 2 pendekatan yang dilakukan, yaitu pendekatan kebijakan yang sesuai dengan aturan yang ada. Kemudian yang satunya adalah pendekatan keluarga. Begitu ya Pak ya. Untuk pertanyaan kedua, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan Pak, yang sama-sama besar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Dalam menjalankan suatu keputusan itu, yang pertama kita harus dimusyawarahkan dulu ya Bu dengan para guru dan juga para sekolah yang pemegang kebijakan, agar dengan kita bermusyawarah itu akan mendapatkan suatu keputusan dalam menetapkan permasalahan dan juga pertimbangan-pertimbangan istilahnya yang paling baik atau terbaik yang kita dapat. Ya, terus langkah-langkah atau prosedur seperti apa nih yang biasa Bapak lakukan selama ini? Langkah-langkahnya itu adalah yang pertama selalu mengedepankan musyawarah dengan kepala sekolah dan juga rekan guru-guru yang ada di sekolah tersebut. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal yang saya anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika adalah dengan mengembalikan pada peraturan yang ada. Ketika sudah jelas aturannya, sudah diketahui akar permasalahannya, tinggal bagaimana kita menyelesaikan kasus tersebut dengan tindakan yang nyata sesuai dengan aturan yang berlaku. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan dalam pengambilan keputusan adalah kurangnya kesadaran tentang pentingnya pendidikan dari siswa dan juga dari orang tua. Gitu ya Pak ya. Apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Misalnya, langsung menyelesaikan kasus tersebut di tempat, atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya. Nah, bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Dalam hal ini, saya tidak ada jadwal khusus atau tertentu dalam penyelesaian dilema etika ini.
Karena kalau ada suatu permasalahan kita langsung melakukan koordinasi dengan pihak yang terkait. Kemudian, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Kepala sekolah, kemudian para guru dan juga pekerja sekolah yang selama ini banyak membantu dalam pengambilan keputusan dilema etika. Baik Pak, ini pertanyaan terakhir. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Pembelajaran yang dapat dipetik adalah perlunya memperhatikan budaya di lingkungan sekolah tersebut di dalam istilahnya kita mengambil suatu keputusan. Ya, baik Bapak, mungkin itu beberapa pertanyaan yang saya ajukan ke Bapak. Terima kasih atas waktunya ya Kak ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, boleh minta waktunya? Bentar, ya. Enggak. Jadi gini Pak, jadi saya itu kan ikutan CGP itu yang angkatan 11. Sekarang sedang mengerjakan tugas modul 3.1 yaitu tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Jadi tugasnya itu harus mewawancarai kepala sekolah. Nah, mungkin saya di sini memilih Bapak gitu ya sebagai yang saya wawancarai gitu. Untuk pertanyaannya di sini ada 8 Pak yang nanti saya ajukan. Untuk pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral yang ada di sekolah Bapak sendiri? Untuk mengidentifikasi kasus yang dilema ya yang pasti kan kita cross-check kebenaran terhadap suatu kasus, baik terhadap orangnya maupun sumber lain yang melakukan. Ya itu yang kita laksanakan, sehingga kita mendapat informasi yang valid, tidak ada sebatas katanya. Sehingga kita kalau sudah dapat informasi yang valid, kita bisa mengambil kesimpulan apa dan kebijakan apa yang harus kita lakukan. Gitu ya Pak ya. Kemudian untuk pertanyaan kedua, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, yang pasti kita harus mengukur dulu tingkat kebenaran dan tingkat kebajikannya. Nah, setelah kita ukur mana yang lebih baik atau lebih menguntungkan, itu yang kita ambil. Yang pasti di sana ada unsur bukti atau skala prioritas. Mana yang lebih menguntungkan atau dari mana yang lebih bermanfaat lebih banyak, yaitu yang sana. Untuk pertanyaan ketiga, langkah-langkah atau prosedur apa yang biasa Bapak lakukan selama ini di sekolah? Yang pasti seperti yang saya katakan pertama, ketika ada kebijakan yang harus saya ambil, yang pasti satu, kita harus punya informasi yang betul-betul valid. Setelah itu baru kita mengadakan opsi apa-apa saja langkah yang bisa kita ambil untuk penyelesaian kasus tersebut. Pasti itu banyak opsi yang bisa kita pilih. Nah, setelah kita opsi itu ada, baru kita memikirkan yang tadi, apakah opsi ini lebih menguntungkan atau tidak begitu memudaratkan, seperti itulah. Itu pasti langkahnya seperti itu. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang dilema etika seperti ini? Yang lebih enak sebetulnya kembalikan saja ke aturan yang ada. Itu yang paling bagus. Walaupun memang kadang-kadang ada kasuistik lah. Ada yang memang kebijakan kita di luar itu yang mesti kita ambil. Tapi kebanyakan pasti kembali ke aturan yang ada. Kemudian hal-hal apa saja yang menjadi tantangan, yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada
ada kasus dilema etika? Biasanya yang menjadi tentangan itu kepentingan. Kepentingan ya, kepentingan baik kepentingan kasus itu sendiri maupun kepentingan pihak luar, pihak lain yang perlu kita akomodir. Itu biasanya kepentingan itu yang menjadi masalah. Ya. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah Bapak memiliki tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Misalnya langsung menyelesaikan kasus tersebut di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya. Nah, bentuk atau prosedur seperti apa yang sudah Bapak jalankan? Kasuistik itu juga sama. Karena ada kasus yang memang harus bertindak cepat, sehingga saat itu juga harus kita selesaikan. Ada kasus yang perlu kita ambil verifikasi sehingga kita memerlukan waktu dan tidak bisa selesai pada saat itu. Tapi yang pasti intinya kita harus sesegera mungkin menyelesaikan kasus biar tidak mereka. Itu saja sih. Baik Pak, selanjutnya adakah seseorang atau faktor-faktor yang mempermudah atau membantu Bapak selama ini dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Oh pasti ada, karena kita tidak bertindak sendiri, pasti kita membutuhkan orang lain. Kalau misalnya dilema itu ke etika personal, kita punya atasan, punya pengawal, punya komite, punya semua. Itu yang bisa kita ajak bersama. Kalau tidak seperti itu, pasti keluarga yang bersangkutan atau si yang bersangkutan sendiri menjadi faktor yang bisa menentukan. Seperti itu. Baik Bapak, untuk pertanyaan terakhir, dari semua hal yang telah disampaikan sama Bapak itu ya, pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Yang paling utama ternyata kita itu harus bisa memilih dan harus bisa menentukan skala prioritas. Apalagi kalau dilema etika kan hampir dua-duanya terima, kalau benar-benar semua, kalau salah-salah semua. Makanya kita harus bisa menentukan mana yang menjadi prioritas dan mana yang harus kita selesaikan terlebih dahulu, dan mana yang harus kita ambil langkah-langkah penyelesaian masalahnya paling dahulu. Nah itu yang pengalaman yang didapat, sehingga seorang kepala sekolah itu harus bisa mengambil keputusan secara cepat dan tepat. Itu poinnya. Baik Bapak, alhamdulillah 8 pertanyaan sudah saya ajukan ke Bapak. Terima kasih waktunya. Mohon maaf sudah mengganggu Bapak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.